Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Saudara, pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah apa tujuan hidup? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan kebeningan hati, kejernihan berpikir. Bahwa tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah pertama lil ibadah. Ibadah dalam makna yang sangat universal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam makna yang sangat universal. Kita hidup untuk ibadah, baik ibadah personal. Ibadah yang bersangkut paut dengan personal diri kita masing-masing. Ibadah yang ada hubungannya dengan fardu ain, salat, zakat, haji, dan seterusnya. Maka esensi kehidupan seseorang itu dianggap mulia apabila tujuan utamanya adalah lil ibadah. Ibadah kepada Allah SWT. Baik ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Bahkan untuk ibadah sosial sekalipun. Kenapa? Karena orang yang semata-matanya beribadah harus diimbangi juga dengan ibadah sosial. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu yang pertama, bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup kita baru bermakna jika memiliki tujuan. Pertama, lil ibadah. Yang kedua, tujuan kita hidup adalah lil ta'aruf, untuk kita saling kenal mengenal. Ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf dalam makna yang sangat luas. Ta'aruf dalam makna yang sangat universal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Esensi kehidupan kita adalah kita harus mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal masyarakat, mengenal bangsa dan negara, mengenal budaya, mengenal sosok pikiran-pikiran seseorang yang mulia. Itu esensi hidup kita menjadi mulia karena lita'aruf, mengenal. Orang yang berinteraksi dengan dimensi ta'aruf ini, imma dia ta'aruf pada ta'aruf ma'rafi, mengenal berinteraksi dengan dunia pengetahuan. Dia berdialektika dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Maka sesungguhnya hidupnya dia menjadi mulia karena berinteraksi dengan ilmu pengetahuan. Ataukah ta'arufnya pada ranah-ranah ansab, pada ranah genealogi, di saat dia berinteraksi dengan keluarga masyarakat, di mana dia lahir dan besar, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka dia sesungguhnya telah menjalankan kehidupan yang mulia, kehidupan yang sempurna untuk bermanfaat bagi orang lain. Di saat dia berinteraksi, berta'aruf dengan kebudayaan, ta'aruf al-hadarah, dia mengenal kebudayaan, dia mengenal tradisi-tradisi yang berkembang, pemikiran-pemikiran cemerlang di tengah-tengah masyarakat. Maka sesungguhnya orang yang memahami kehidupan itu, dia sudah berinteraksi dengan kehidupan yang lebih baik. Itu esensi kehidupan kita yang kedua. Yang ketiga, tidak kalah penting bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lil khilafah war ri'ayah, untuk menjadi pemimpin, leadership. Kita semua dijadikan menjadi pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua jadi pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi masyarakat, pemimpin bagi bangsa, negara dan agama. Maka Allah menjadikan kehidupan ini harus diisi dengan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang transformatif, yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Maka siapa saja yang hidupnya hanya sendirian, maka dia tidak akan pernah bermanfaat bagi orang lain. Tapi jika dia meresapi esensi hidupnya adalah untuk kebermanfaatan kepada dirinya dan orang lain, maka dia harus mengambil segmen tugas dan fungsi hidup kita adalah lil ri'ayah, walil himayah, untuk menjaga, kemudian lil khilafah, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat kita. Yang berikutnya, bahwa kita memiliki tugas fungsi dalam kehidupan itu adalah lil musabaqah, untuk kita terus memacu diri kita untuk mencapai sebuah kebaikan. Fastabiqul khairat,
kita menjunjung tinggi sebuah kebaikan, berlomba-lomba menuju kebaikan. Itulah esensi dan tujuan kita hidup, lil musabaqah. Untuk apa? Ya, untuk meraih kehidupan yang paling sempurna nanti di alam akhirat, masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Tapi harus diawali dengan semangat kompetisi, semangat untuk terus mencapai dan meraih kebaikan itu. Esensi kehidupan kita adalah lil musabaqah, bahwa kita lahir, bahkan kita sebelum menjadi manusia, itu pun semangat kompetisi kita, semangat berjuang kita untuk mencapai kehidupan itu sangatlah tinggi dan keras dan sangat menjadi sebuah tumpuan di dalam sebuah kehidupan kita adalah dalam dimensi musabaqah ini. Terakhir, bahwa esensi tujuan hidup kita adalah lil khidmah, berkhidmah. Khidmah kepada guru, khidmah kepada orang tua, khidmah kepada keluarga, khidmah kepada bangsa negara, khidmah kepada siapapun yang membutuhkan bantuan dari kita. Khususnya kita berkhidmah, ya, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai esensi dari kehidupan manusia. Itulah tujuan kenapa kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar hidup, binatang pun hidup. Kalau hanya sekedar makan, binatang pun makan. Tapi pembedanya adalah bahwa manusia hidup untuk ibadah. Manusia hidup untuk mencapai kepemimpinan lil khilafah wa ri'ayah wa himayah. Manusia hidup adalah ta'aruf, memperkenalkan dirinya, berdialektika dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan suku bangsa. Kemudian dia berkhidmah untuk agama, nusa, dan bangsa, sekaligus semangat kompetisi meraih kebaikan demi kebaikan. Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Semoga dunia menjadi ladang amal saleh dan akhirat menjadi tempat kita memetik amal saleh yang kita perbuat di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.